Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Cumlan. Kali ini saya ditemani oleh Bang Yadi. Bang Yadi ini merupakan salah satu ketua dari komunitas BBD. Apa sih BBD itu? BBD itu bersama bangun desa ya. Nah, kebetulan Bang Yadi merupakan salah satu ketuanya dan saya ajak untuk kita obrolan santai ya. Kita obrolan santai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman BBD. Nah, kita bisa berkenalan dulu nih sama Bang Yadi biar kita tahu Bang Yadi itu gimana gitu kan, orangnya seperti apa gitu. Oke, Bang Yadi gimana? Kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu namanya, nama lengkapnya atau gimana, profesinya apa gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Yadi, biasa dipanggil Abang Yadi. Saya sehari-hari di sini sebagai guru, saya ngajar, dan saya di sini sebagai ketua BBD terpilih. Oh iya. Gitu aja. Nah, Bang Yadi ini merupakan salah satu ketua yang alhamdulillah aktif dalam kegiatan komunitas BBD di Karya Bakti. Nah, teman-teman tahu Desa Karya Bakti itu merupakan salah satu desa yang ada di Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan salah satu desa yang berhasil mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah PHBS. Nah, jadi kalau teman-teman bisa berkunjung di Desa Karya Bakti, insya Allah itu desanya adem, asri, insya Allah, dan masyarakatnya enak untuk diajak ngobrol terkait dengan seputar permasalahan yang ada di Desa Karya Bakti. Terpenting permasalahan yang dihadapi teman-teman di Karya Bakti itu nanti kita sharing sama Bang Yadi apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bang Yadi sama teman-teman BBD. Nah, nanti kita sama-sama mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman BBD. Nah, BBD ini merupakan kumpulan anak-anak muda ya, kumpulan anak muda yang bergerak terpanggil untuk membangun desa. Desa adalah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan tentunya tempat kita mengabdi. Ya. Nah, wujud pengabdian dari teman-teman BBD di sini adalah mereka membuat suatu komunitas, dan komunitas ini bergerak untuk membantu membangun desa yang sedang proses pembangunan ya. Nah, kita sebagai generasi milenial, nah itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kita ya, Bang ya, untuk memajukan dan mengembangkan potensi yang ada di desa kita. Nah kita nanti tanya-tanya kepada Bang Yadi, kenapa sampai bisa dibentuknya komunitas BBD gitu kan? Terus kegiatannya apa-apa aja yang udah dilakukan sama teman-teman BBD, nanti kita sama-sama saksikan gitu. Ini buat Bang Yadi gini ya, kita obrol santai aja. Nah, awal mula berdirinya komunitas bersama bangun desa itu awal mulanya gimana, Bang? Baik, terima kasih. Jadi awal mulanya terbentuknya BBD ini dari pergerakan teman-teman pemuda desa. Artinya begini, teman-teman pemuda desa itu pengen melakukan sesuatu, apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Jadi BBD ini terbentuk waktu awal mulanya pandemi COVID-19 ini. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita berkumpul, ada beberapa pemuda kita kumpulkan, akhirnya kita bentuk suatu komunitas BBD ini. Jadi kegiatan awal kita membuat itu disinfektan. Pertamanya itu kita membuat disinfektan, lalu kita bagikan ke masyarakat desanya. Itu Bang, kita bagi-bagikan ke masyarakat desanya untuk masyarakat desanya itu bisa lebih mengutamakan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Contohnya seperti cuci tangan sebelum masuk rumah, begitu. Jadi semprot, ada namanya semprotan disinfektan, itu untuk menyemprot bagian-bagian yang sering disentuh oleh tangan. Ya kan, sebegitu
protokol dari pemerintah. Oh gitu ya. Oh berarti awal mula berdirinya karena teman-teman dari anak muda ini Iya. rasa resah ya gitu Iya, ya, resah dengan keadaan yang dihadapi masyarakat gitu ya. Jadi berkumpul. Ini teman-teman yang merasa terpanggil untuk berkontribusi di desa gitu ya. Jadi nah kegiatan awal mula berdirinya BBD itu ya karena di masa pandemi ya, Iya, masa pandemi iya. terus melihat ternyata ada kesusahan yang Iya, dihadapi betul, masyarakat gitu ya. iya. Nah gitu. Nah terus yang kedua nih Bang, kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan selain apa yang udah disinfektan yang udah dilakuin tadi ya? Jadi kegiatan yang sudah dilakukan selain disinfektan itu kemarin sudah kita mengedukasikan APE, alat peraga edukasi Iya. untuk anak-anak PAUD dan TK. Kenapa dilakukan pembagian APE? Karena sini kita lihat anak-anak dari PAUD sampai TK itu sudah beberapa bulan libur sekolah karena pandemi ini. Jadi teman-teman inisiatif lagi apa yang kita bisa buat. Ternyata disepakati pembuatan APE karena di desa kita itu banyak juga sarjana dan juga yang masih kuliah teman-teman dari PAUD, jadi kita berinisiatif untuk membuat APE gitu. Oh iya. Nah, jadi alat peraga ya. Alat peraga edukasi. Edukasi untuk anak-anak didik ya, anak-anak sekolah ya. Oh iya. Nanti kita bisa ngelihat aktivitas yang udah dilakukan oleh teman-teman BBD. Nah itu salah satu itu selain kegiatan yang udah dilakukan oleh teman-teman BBD. Nah kita lagi selanjutnya nih kita masih pengen cari tahu lagi nih untuk lebih dalam untuk kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan oleh teman-teman BBD. Nah itu tadi beberapa kegiatan yang udah dilakukan oleh teman-teman BBD. Nanti kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan secara langsung ya Bang ya. Ya bisa lihat di IG dan FB-nya BBD. Oh bersama iya. Bangun Desa. Ya. Bagi teman-teman yang ingin kepo nih untuk cari tahu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman BBD, bisa di Instagramnya BBD ya bersama Bangun Desa. Bersama Bangun Desa dan Facebooknya apa namanya? Bersama Bangun Desa. Ya, Facebooknya bersama Bangun Desa juga ternyata. Jadi bisa dilihat di situ aktivitas kegiatannya. Nah, selanjutnya nih Bang, gimana sih peran BBD dalam menyikapi untuk pembangunan desa nih, untuk kegiatan pembangunan desa selanjutnya? Kan gitu, kita sebagai selaku anak muda gitu kan tentunya punya peran penting juga dalam hal pembangunan desa gitu kan. Nah itu gimana nih untuk teman-teman BBD menyikapi hal-hal kayak gitu? Terima kasih. Jadi perannya BBD nanti ini ketika dalam pembangunan desa, ketika diajak oleh pemerintah desa, misalnya begitu kan? Yeah. Diajak oleh pemerintah desa untuk melaksanakan contohnya bergotong royong. Yeah. BBD ini insya Allah teman-teman kita yang masih kuliah, yang belum balik ke tempatnya kuliah bisa bergabung ke mengikuti kegiatan yang ada di desa. Jadi kita terbuka. Jadi kita di sini sama-sama ingin membangun desa. Tidak ada untuk kepentingan lainnya begitu. Berarti siapa saja yang ingin bergerak membangun desa bisa bergabung ya Bang ya. Iya betul. Ini bukan hanya untuk teman-teman yang berpendidikan aja ya, maksudnya teman-teman di luar dari pendidikan juga bisa terlibat juga ya Bang ya. Jadi di dalam pembangunan desa itu, pembangunan itu tidak hanya berupa fisik, tapi ada juga pembangunan SDM-nya. Ya, benar. Artinya kita akan membuatkan program selanjutnya, kita akan buatkan bahasanya celengan gratis, celengan 1.000 sehari gitu. Ya. Itu untuk kegiatan penunjang SDM yang ada di Karya Bakti nantinya begitu. Oh gitu ya Bang ya. Mantap. Nanti Masya Allah kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan oleh teman-teman BBD ini termasuk luar biasa, di mana mereka bisa melihat kondisi desa yang mereka nganggap itu perlu kita bantu, perlu kita support untuk pembangunan desa berkelanjutan ya Bang ya. Nah masih ada Bang untuk kita nanya-nanya lagi nih untuk kita selanjutnya Bang. Ada nggak sih untuk program khusus nih yang selain tadi Bang udah nyebutin ya yang untuk program, ada program khusus nggak sih untuk di teman-teman BBD itu? Program khusus ya saat ini program khusus kami yaitu seperti yang saya katakan tadi untuk pembangunan SDM. Contohnya
kita bagikan celengan ke setiap masyarakat yang mau menabung 1.000 sehari untuk keberlangsungan SDM yang ada di desa begitu. Mungkin itu program khusus kami. Tapi nantinya setelah terkumpul uang yang disumbangkan, baru kita akan bergerak apa yang akan kita lakukan. Contohnya seperti membantu masyarakat yang kurang mampu, pedagang yang kurang modal usahanya. Bahkan ketika uang yang terkumpul banyak, nantinya kita dari saya ini menginginkan kita ingin menaikkan umroh bagi yang tidak mampu. Contohnya seperti pengurus masjid, musola begitu. Yang tidak mampu kita naikkan umroh ketika uang yang dikumpulkan sudah banyak gitu ya. Kita minta doanya aja dari teman-teman semua, semoga apa yang dicita-citakan teman-teman BBD ini bisa berlangsung berjalan. Amin. Masya Allah ya, termasuk kegiatan yang sangat mendukung dan sangat menginspirasi kita semua. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah nih, walaupun kita di rumah tapi bergerak dengan sesuai dengan kemampuan kita, Bang ya. Iya, betul. Ya. Nah, di mana berarti program khususnya tadi berarti di pembuatan celengan, dan celengan itu ditaruh di setiap rumah ya. Jadi setiap rumah ingin berdonasi ngasih berapa, 1.000, 2.000, 1.000. Setiap bulan nanti diambil celengannya digantikan dengan yang baru nanti. Gitu. Setiap bulan ya. Gitu ya. Masya Allah. Berarti ini suatu kegiatan atau suatu terobosan. Nah, dari hasil pengumpulan dana ini untuk pembangunan desa gitu juga ya. Untuk pembangunan desa, apa-apa yang perlu dibangun untuk disumbangkan gitu ya, Bang ya. Iya, betul. Oh gini, Bang. Untuk selanjutnya lagi, Bang. Untuk terkait dengan lingkungan nih. Nah, kita kan sebagai masyarakat kan tidak terlepas dengan lingkungan ya. Ya, apalagi kita sebagai generasi milenial tentunya kita punya peran yang sangat panjang, artinya kita punya masa yang masih panjang lagi untuk merubah suatu perubahan yang lebih lanjut gitu, Bang. Nah, untuk terkait dengan lingkungan nih, Bang, maksudnya di Kalimantan ini kan termasuk salah satu, kalau dikategorikan paru-parunya dunia, Bang ya. Nah, tapi yang saya lihat di sini ternyata paru-paru dia tuh hampir aja udah sebagiannya udah ditebang gitu kan. Nah, untuk pembangunan untuk ke desa nih gimana nih, Bang? Untuk pembangunan desa apakah harus ada taman kah atau gimana gitu kan, Bang? Ya gitu. Ya. Jadi kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu bisa dikatakan tokoh desa. Jadi kita itu berharap ada suatu tempat untuk wisata. Contohnya tempat pemandian atau tempat taman. Di situ nanti akan ditempatkan taman, ada tempat permainan anak-anak. Nanti di situ hasil dari usaha itu kita jadikan usaha ke desa, ketika hasilnya itu kita masukkan ke DD, ke dana desa nantinya begitu. Berarti untuk kas desa gitu untuk kas desa ya. Nanti itu teman-teman yang akan bergerak di situ nantinya begitu. Berarti wisata desa gitu wisata desa seperti taman, tempat nongkrong begitu. Tempat nongkrong. Karena kita lihat saat ini tempat seperti itu sangat jarang di Kutai Timur ini, khususnya di Kecamatan Warwaho ini sangat kurang begitu. Jadi kita berbicarakan nanti selanjutnya nanti kita sarahkan lagi ke desa, kita obrolkan lagi. Ketika disetujui kita akan bergerak bersama-sama nantinya begitu. Masya Allah, itulah luar biasa, Masya Allah. Program-program yang ditawarkan oleh teman-teman komunitas BBD untuk membangun desa. Nah, desa ini karya bakti bisa di-share juga di Google ya, maksudnya di Google Map ya. Bisa juga di Google, bisa dilihat. Oh iya, Bang, mungkin ada perlu diringkas lagi untuk apa yang udah disampaikan tadi biar teman-teman bisa menerima dengan baik gitu, Bang ya. Jadi
dari program-program yang saya tawarkan tadi, program-program yang sudah direncanakan tadi tidak terlepas dari bantuan teman-teman yang ada di desa, baik dari pemerintah desanya, masyarakat desanya. Jadi program itu tidak akan bisa terlaksana ketika tidak ada dorongan dari masyarakat dan teman-teman yang lainnya. Jadi di sini saya hanya sebagai jembatan. Jadi yang melaksanakan itu kita semua, teman-teman semua yang melaksanakan. Saya hanya jadi penopang begitu. Saya memberikan apa yang saya berikan. Jadi kita lakukan bersama-sama begitu. Program ini saya rasa tidak sulit ketika kita kerjakan bersama-sama. Mungkin terlihat wah sangat susah program ini, sangat membutuhkan orang yang banyak begitu. Membutuhkan uang yang banyak. Tetapi ketika kita kerjakan bersama-sama, insya Allah semua program ini akan berjalan dengan lancar. Yang penting kita di sini bekerja sama, melakukannya bersama-sama begitu. Namanya juga bersama membangun desa. Jadi bersama membangun desa. Kalau bersama membangun desa berarti melibatkan semua unsur yang ada di desa ya Bang ya. Nah, baik dari pemudanya, baik dari orang tuanya maupun dari pemerintah desanya Bang ya. Nah, berarti ini otomatis kerja kolosal Bang ya. Kerja kolaborasi antara muda dan tua ya Bang ya. Masya Allah. Jadi itulah kegiatan yang teman-teman BBD lakukan di Desa Karya Bakti. Nah, bagi teman-teman penasaran untuk kegiatan Desa Karya Bakti seperti apa, bisa follow di IG-nya Desa Karya Bakti atau juga bisa follow di Instagram-nya bersama Bangun Desa. Itu di Instagram-nya. Kalau di Facebook-nya bersama Bangun Desa. Ya, Facebook-nya bersama Bangun Desa juga. Facebook Karya Bakti sama juga ya? Ya, Desa Karya Bakti. Desa Karya Bakti untuk Facebook Karya Bakti. Nah, jadi teman-teman bisa update terus kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Oke, kita masih bersama Bang Yadi dan tadi kita udah mendengarkan pembahasan-pembahasan diberikan oleh Bang Yadi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman BBD ini. Nanti bisa juga kita lihat selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman BBD. Nah, karena ini kita berada di masa pandemi dan kita memasuki era baru, ini normal ya. Kita memasuki era baru dan tentunya kita harus menyesuaikan kondisi yang sekarang kita hadapi. Nah, ingat buat teman-teman di rumah aja nih, kita tetap di rumah tetapi bisa berkontribusi untuk masyarakat ya. Nah, lakukan apa yang perlu dilakukan dan kerjakan apa yang perlu kerjakan gitu Bang ya. Mungkin sepatah dua kata nih Bang untuk teman-teman kita sebagai generasi milenial untuk pembangunan desa yang berkelanjutan seperti apa Bang? Jadi untuk teman-teman di sini saya sendiri mungkin ingin menyampaikan kurangi hal-hal yang negatif, lebih perbanyak hal-hal yang positif. Contohnya kurangi main game, itu contoh negatifnya. Contoh positifnya lebih perbanyak hal-hal positif seperti melakukan kegiatan-kegiatan edukasi ke masyarakat, berkumpul untuk melakukan hal-hal yang bisa menunjang untuk masa depan teman-teman semua gitu. Karena ketika kita hanya memikirkan game saja, itu tidak akan menaikkan derajat orang tua, apalagi derajat kita sendiri. Bahkan kita akan terjerumus ke hal-hal yang membuat kita lebih lebih dikucilkan lagi dari masyarakat. Ketika kita melakukan hal-hal yang positif, masyarakat akan mensupport kita, masyarakat akan bertepuk tangan kepada kita. Kita akan disegani oleh masyarakat nanti. Tentunya masyarakat akan mendukung apa yang kita lakukan ya Bang ya. Masya Allah. Nah, nanti kita saksikan lagi video selanjutnya terkait dengan kegiatan BBD. Nah, itulah apa sih Bang? Nah, itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Bang Yadi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, sebelum kita mengakhiri percakapan kita kali ini,
Saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jangan lupa di apa nih Bang? Subscribe sama like-nya Bang ya. Like dan share-nya. Ya jangan lupa like, komen dan subscribe biar channelnya makin berkembang gitu. Nah, tanpa dukungan teman-teman semua kita nggak ada apa-apanya Bang ya. Nah, makanya dukungan dan support dari teman-teman semua sangat kami harapkan dan sangat kami butuh untuk perkembangan kita selanjutnya. Oke, lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.